Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini, saya Maya Nurdin Daeng akan membahas materi tentang kurban. Kita langsung masuk saja ya ke materinya. Yang pertama, pengertian dari kurban. Kurban menurut bahasa artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, serta disebut juga dengan udhiyah. Selanjutnya, hukum dan dalil kurban. Hukum pelaksanaan kurban yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, serta bagi yang mampu dilarang untuk meninggalkannya. Perintah untuk berkurban terdapat ke dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kita masuk ke waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban ini yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Untuk tempat penyembelihan sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kita masuk ke ketentuan hewan kurban. Hewan yang dapat dijadikan hewan kurban ialah dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, ataupun sakit. Hewan yang digunakan untuk berkurban yaitu unta, kambing atau domba, dan sapi. Untuk umur unta, sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Untuk kambing dan domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Serta yang terakhir untuk sapi, sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Selanjutnya, kita masuk ke ketentuan atau pemanfaatan ataupun pembagian daging kurban. Daging kurban ini dibagikan mentah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sepertiga dimakan oleh sahibul kurban atau orang yang berkurban. Sepertiganya lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Dan sepertiganya lagi untuk dihadiahkan kepada tetangga ataupun kerabat. Pembahasan kita masuk ke tuntunan penyembelihan hewan kurban. Pertama, syarat hewan kurban yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai atau mati. Yang kedua, syarat orang yang menyembelih kurban yaitu berakal, yang menyembelih adalah seorang muslim, dan yang terakhir menyebut nama Allah ketika menyembelih. Yang ketiga, syarat untuk menyembelih. Syarat untuk menyembelih yaitu menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya, dan tidak menggunakan tulang ataupun kuku. Selanjutnya, tuntunan penyembelihan hewan kurban yang terakhir. Adab dalam penyembelihan. Yang pertama, berbuat baik kepada hewan. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi bagian kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan ketika menyembelih. Yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dan yang terakhir, yaitu mengucapkan tasmiyah atau basmalah dan takbir. Kita masuk ke hikmah ibadah kurban. Hikmah bagi orang yang berkurban, yang pertama, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, mewujudkan sikap tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Hikmah ibadah kurban bagi penerima daging kurban. Yang pertama,
menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan yang terakhir, bertambah semangat dalam hidupnya. Demikian pembahasan saya mengenai ibadah kurban. Semoga bermanfaat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.